Orasi ilmiah oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Profesor Dr. Renard Abdul Haris MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Profesor Dr. Iwayan Lasmana, MPD. Pak Rektor, selamat. Ketua Senat dari Universitas Pendidikan Ganesha, Profesor Dr. I. Nyoman Sudiana. Selamat Pak Ketua Senat, beserta jajaran anggota Senat, dan juga para Wakil Rektor, para Dekan, Kepala Biro, Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, para orang tua, hadirin undangan, dan tentu yang kami banggakan, adik-adik wisudawan Universitas Pendidikan Ganesha. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan kita untuk bisa bertemu, bertatap muka pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, berbahagia, dan penuh sukacita. Atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya wisuda yang ke-75 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2024. Semoga Undiksa senantiasa menghasilkan lulusan yang mengingat dan juga menghidupkan nilai-nilai luhur, serta menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana yang membangun keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan alam lingkungan, dan antara manusia dengan sesamanya. Izinkan kami pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan sedikit sharing dalam sebuah orasi yang berjudul Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam rangka mewujudkan universitas unggul dan berdaya saing. Bapak Ibu hadirin dan para wisudawan yang kami banggakan. Dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam ikhtiar tersebut. Pasalnya, studi dari OECD, Organization for Economic and Cooperation Development, itu menyebutkan bahwa setiap pertumbuhan 1% dari populasi yang berpendidikan tinggi ini akan memberikan dampak kontribusi pada pertumbuhan ekonomi kurang lebih 0,37%. Ini adalah sebuah riset yang mungkin terjadi pada sebuah negara maju, dan kita juga harus belajar dari sini. Studi lain yang dikemukakan oleh UNESCO juga menyebutkan bahwa setiap penambahan 10% populasi berpendidikan tinggi ini akan mengurangi angka kemiskinan mencapai 2%. Ini klaim-klaim ini tentu dapat dikonfirmasi, dan di negara kita ada namanya Badan Pusat Statistik ya, yang menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan lulusan sarjana adalah 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan lulusan SMA. Jadi melihat fakta ini, tentu buat wisudawan kita harus patut bersyukur bahwa adik-adik punya kesempatan dan peluang kesejahteraan yang lebih baik. Fakta-fakta tersebut seyogyanya menjadi perhatian akan pentingnya pembangunan
sumber daya manusia, pembangunan ekonomi nasional melalui pendidikan tinggi. Bapak Ibu hadirin dan wisudawan yang kami banggakan. Sayangnya, pendidikan tinggi hari ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Dengan permasalahan utamanya adalah yang pertama terkait dengan masalah ketimpangan akses, inequality in access, dan juga kesenjangan kualitas. Dan yang ketiga adalah kurangnya relevansi pendidikan tinggi, less relevance. Tiga masalah ini juga harus menjadi perhatian kita bersama sebagai insan pendidikan tinggi, termasuk para pemimpin dan sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin, adik-adik wisudawan yang kami banggakan. Masalah-masalah tersebut tidak terlepas dari kompleksnya sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Indonesia memiliki sistem pendidikan tinggi yang terbesar di Asia dan keempat terbesar di dunia. Pendidikan tinggi kita, kalau adik-adik perlu kami sampaikan di sini, hampir 4.000 perguruan tinggi. Itu angka yang sangat besar dan kita terbesar di Asia. Di mana mayoritas perguruan tinggi itu hampir student body-nya atau jumlah mahasiswanya mencapai angka 10 juta. Ini angka yang sangat besar sekali. Dan dosennya bisa mencapai angka 300.000 dosen. Dengan total prodinya kurang lebih hampir 32.000 program studi. Sistem yang sangat masif dan terbesar ini ditambah lagi dengan situasi geografi kita yang dalam bentuk kepulauan. Itu memberikan sebuah problematika tersendiri bagi teman-teman kita yang mungkin di daerah-daerah 3T. Dan di sana dengan daya jangkau yang tidak mudah, ini juga memberikan ruang akses yang sangat terbatas. Sehingga dari sisi kualitas infrastruktur pun juga masih timpang. Dan inilah yang menjadi problematika dalam pendidikan tinggi kita. Bapak Ibu hadirin, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Dari sisi ketimpangan akses, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita ini masih berada di angka sekitar 31%. Ini artinya setiap 100 anak Indonesia yang cukup usia untuk belajar di perguruan tinggi, hanya 31 siswa yang akhirnya benar-benar memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ketika adik-adik hari ini duduk di ruangan sebagai wisudawan, ya, wisudawan dengan penuh rasa bangga. Di luar sana banyak teman-teman seusia adik-adik atau Anda semua yang kurang beruntung untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Padahal mereka di luar sana turut membiayai pendidikan adik-adik sekalian melalui pajak yang dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, jadilah adik-adik semua yang diwisuda hari ini adalah lulusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan pastikan agar ilmu yang adik-adik peroleh di Universitas Pendidikan Ganesha ini tentu dapat membawa kebaikan bagi alam dan sesamanya. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Dari sisi kesenjangan kualitas, di luar sana masih banyak perguruan tinggi yang sumber daya manusianya, fasilitas infrastrukturnya jauh atau kurang memadai. Adik-adik bersyukur ya bisa berkuliah di universitas yang terbaik di wilayah Bali ini, dan tadi sekilas saya melihat kampusnya juga sudah bagus-bagus gedungnya. Tentu fasilitasnya juga sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan laboratorium yang memadai. Dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia, kita juga tahu pada saat ini ada sekitar 1.500 perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Jadi ini kesempatan yang baik sekali buat adik-adik bisa belajar di Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memiliki dosen-dosen yang dedikatif dan juga rekan-rekan mahasiswa yang baik serta ekosistem kampus yang kondusif. Universitas Pendidikan Ganesha mempunyai perpustakaan juga yang mungkin lebih megah dan juga fasilitas laboratorium yang sudah lengkap, dan
kita patut bersyukur karena di luar sana masih banyak teman-teman mahasiswa yang kurang seberuntung dari adik-adik semua. Bapak Ibu hadirin, adik-adik wisudawan yang berbahagia. Masalah yang ketiga terkait dengan pendidikan tinggi adalah kurangnya relevansi. Data Kemendikbudristek tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir 80% lulusan perguruan tinggi kita tidak bekerja di bidang yang sesuai dengan latar belakang program studinya. Di samping itu ada data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa saat ini hampir kurang lebih 1 juta orang pengangguran terdidik dan terdiri dari 173.000 perguruan pengangguran yang bergelar diploma dan 870.000 pengangguran yang bergelar sarjana. Angka-angka ini tentu menjadi sebuah indikator bahwa apa yang diperoleh anak-anak Indonesia di perguruan tinggi rupanya masih kurang cukup untuk menjamin kehidupan yang sejahtera di kehidupan pasca kampus. Tidak semua yang mereka pelajari secara teoritis membawa manfaat yang memberikan dampak secara praktis. Ya. Tidak semua bekal yang diberikan dari perguruan tinggi kepada mahasiswa dibutuhkan oleh dunia kerja. Dan disinilah peran dari perguruan tinggi sangat dibutuhkan agar mendesain sebuah kurikulum yang tentu memberikan dampak akan diterimanya adik-adik setelah lulus nanti di dunia kerja dan dunia industri. Bapak Ibu hadirin, adik-adik wisudawan yang kami banggakan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi telah menetapkan strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Yang pertama adalah tentu kita akan meningkatkan partisipasi kasar pendidikan melalui berbagai strategi yang terintegrasi dan komprehensif. Salah satu langkah penting adalah memperluas materi perkuliahan secara online, termasuk pengembangan dan penyebaran masif open online courses yang memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, kami juga berusaha meningkatkan kapasitas perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta dalam hal infrastruktur, kualitas pengajaran, dan juga daya tampung, sehingga mampu menerima lebih banyak mahasiswa. Tak lupa penyediaan beasiswa yang berkeadilan dan juga tepat sasaran juga menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa akses pendidikan tinggi tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu, melainkan merata untuk semua lapisan masyarakat. Dan yang terakhir adalah digitalisasi pendidikan tinggi dengan memperluas akses dan fasilitas teknologi informasi. Juga berperan penting dalam membuka peluang pendidikan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh calon mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara. Kedua, kami berupaya menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia dengan mempercepat transformasi kampus-kampus dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat global sehingga dapat menempatkan diri pada jajaran universitas yang berkelas dunia. Upaya ini juga diiringi dengan memperkuat kemitraan dan strategi yang erat dengan dunia usaha dan juga dunia industri guna memastikan bahwa lulusan pendidikan tinggi memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pembekalan melalui kompetensi yang berkarakter kekinian dengan teknologi yang dibutuhkan yang saat ini adalah bagian dari upaya kami mengembangkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain itu, jadi melalui kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami menyediakan hak belajar 3 semester kepada para mahasiswa untuk mengembangkan relevansi keterampilan mereka dengan proyeksi karir masa depan. Kebijakan ini tentu diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan komprehensif terhadap perubahan di dunia kerja sehingga lulusannya dapat siap menghadapi tantangan global. Mudah-mudahan adik-adik yang pernah saya yakin mengikuti program MBKM tentu sudah banyak memetik manfaat ya, dan mudah-mudahan
Karena dari hasil survei, laporan terakhir kemarin dengan Google, kami dapatkan hampir semua mahasiswa yang ikut program Google Bangkit, hampir kurang lebih 75% mahasiswanya telah mendapatkan kerja. Mudah-mudahan ini juga adik-adik memiliki kesempatan yang baik juga. Ketiga, tentu kami berkomitmen untuk meningkatkan mutu dosen dan staf di lingkungan pendidikan tinggi agar mereka dapat memfasilitasi dan juga mengakselerasi potensi mahasiswa secara optimal. Upaya ini diwujudkan melalui pengenalan sistem karir yang transparan dan juga berbasis meritokrasi, penyelenggaraan pelatihan profesionalisme untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, serta pemberian beasiswa pendidikan untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, kami juga mendorong dosen dan karyawan untuk melakukan mobilitas, baik di institusi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, guna memperluas wawasan dan juga memperkaya pengalaman dan membawa praktek-praktek baik ke dalam proses pembelajaran di kampusnya masing-masing. Adik-adik wisudawan yang kami banggakan, keempat, strategi kami adalah memperkuat sistem tata kelola perguruan tinggi dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada institusi yang didukung dengan sistem tata kelola yang berbasis data terintegrasi melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Melalui integrasi data ini kami memastikan bahwa pengambilan keputusan di tingkat perguruan tinggi tentu didasarkan pada informasi yang akurat dan real time, sehingga tata kelola menjadi lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang ada. Selain itu, kami juga berfokus pada peningkatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri untuk memperkuat kapasitas dan untuk memperkembangkan diri keuangan perguruan tinggi yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan berinovasi. Di sisi lain, pendanaan pemerintah melalui bantuan operasional perguruan tinggi negeri juga terus kami lanjutkan, kami tingkatkan guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan kualitas pendidikan di seluruh perguruan tinggi. Kombinasi dari otonomi yang lebih kuat, kemitraan yang strategis, dan juga dukungan pemerintah tentu ini diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi untuk mencapai standar yang lebih tinggi dan tentu menjadi lebih berkualitas. Kelima, tentu kami berkomitmen untuk menguatkan riset, inovasi, dan juga pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai langkah strategis. Peningkatan mutu, riset, dan pengabdian masyarakat menjadi prioritas kami dengan berfokus pada relevansi penelitian agar hasil-hasil riset juga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dan tentu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Kami berupaya meningkatkan kualitas publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai bentuk pengakuan atas karya akademik yang dihasilkan oleh semua perguruan tinggi. Selain itu, penguatan sumber daya manusia juga menjadi fokus perguruan tinggi. Selain itu, penguatan sumber daya melalui pelatihan, pembinaan, dan juga pemberian dukungan agar mereka dapat menjadi peneliti dan pengabdi yang unggul. Kami mendorong peningkatan kerjasama pengabdian masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri guna memperluas jaringan dan juga memperkaya wawasan dan mempercepat transfer pengetahuan serta teknologi. Adik-adik, Bapak Ibu semua yang kami banggakan, kami mengapresiasi Universitas Pendidikan Ganesha yang telah berkontribusi aktif dalam mengimplementasikan strategi-strategi tersebut melalui penyelenggaraan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas, inklusif, dan juga tepat sasaran. Hasilnya hari ini kami menyaksikan bahwa para wisudawan yang tangguh dan juga berkarakter dan terampil yang siap mengamalkan dharma, menjalani hidup dengan integritas, menjalankan tugas dengan benar, bertindak sesuai dengan prinsip moral, dan juga keluhuran pikir, ucap, dan tindak itulah yang tentu akan membawa karma baik sebagaimana hukum sebab akibat, di mana tindakan baik seseorang mempengaruhi masa depan mereka yang lebih baik pula. Ilmu dan pengalaman pembelajaran yang tentu telah adik-adik dapatkan di Universitas Pendidikan Ganesha ini semoga
memberikan makna dan juga menuntun pada jalan bakti, pengabdian, dan cinta kasih yang tulus kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara. Wisudawan yang kami banggakan, wisuda bukanlah penutup dari satu fase pendidikan dan pembelajaran, melainkan pembuka bagi tantangan baru yang akan dihadapi di dunia nyata. Jadi adik-adik sekarang mungkin saatnya adik-adik meresapi benar apa yang mungkin selama ini adik-adik telah dapat di bangku kuliah selama mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha ini. Ke depan tantangan besar akan adik-adik hadapi. Dunia nyata adik-adik harus hadapi. Untuk itu kami mendorong para wisudawan untuk terus mengembangkan ilmu yang telah diperoleh. Jadilah long life learner, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan individu, tapi juga untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Khusus pada ibu bapak, orang tua, keluarga yang hadir di sini, kami menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan pengorbanan dari Bapak Ibu semua bagi keberlangsungan studi wisudawan dan wisudawati hari ini. Tanpa dorongan dan kasih sayang orang tua dan keluarga, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Jadi adik-adik wisudawan patut bersyukur pada kedua orang tua yang telah memberikan dedikasi dan kontribusinya sehingga adik-adik bisa berkesempatan melaksanakan wisuda pada pagi hari ini. Sebagai penutup, semoga perjalanan ke depan dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keberanian untuk menghadapi tantangan nyata di dunia kerja. Mari kita berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, dan berkontribusi dengan cara memuliakan diri sendiri, masyarakat, dan sesama. Matur sukma, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan testimoni program internasional Undiksa. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dawidi Putra Mahayana, mahasiswa program studi kedokteran semester 5, Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Sejalan dengan visi Undiksa menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045, melalui program Internationalization at Home yang diselenggarakan oleh Undiksa, telah membuka kesempatan kepada saya dalam mengikuti dan memperoleh beasiswa International Summer School dari Pukyong National University, Busan, Korea Selatan. Melalui program ini, saya memperoleh berbagai manfaat, seperti menambah relasi internasional, mengembangkan soft skill yang saya miliki, serta meningkatkan wawasan global. Semoga melalui program ini, mahasiswa Undiksa dapat senantiasa meningkatkan daya saing global dalam rangka mewujudkan visi Undiksa, yakni menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Selamat wisuda ke-74 dan 75 Universitas Pendidikan Ganesha. Semoga Undiksa terus tumbuh untuk menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing. Jaya Undiksa! Salam harmoni. Perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Murah Dewi Tara atau Gung Dewi. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 dari Fakultas Ekonomi. Undiksa telah membuka banyak kesempatan untuk saya, salah satunya Summer School di Korea. 9 hari di Korea akan menjadi momen paling tak terlupakan dalam kehidupan saya. Meski singkat, perjalanan ini penuh makna dan juga mengajarkan saya banyak sekali hal. Bangga rasanya telah memperkenalkan budaya Bali dan juga Undiksa kepada peserta dan juga panitia dari Summer School ini. Tak hanya itu, saya juga belajar banyak mengenai budaya mereka.
Pada intinya program ini menjadi wadah untuk kami bertukar ide, pengetahuan, ilmu, dan juga budaya tentunya. Apart from that, I am having so much fun in Korea. Ini semua berkat Undiksa yang senantiasa mendukung mahasiswanya untuk menjadi yang terbaik. Satu persatu mimpi saya terrealisasi semenjak saya berkuliah di Undiksa. Bukan melebih-lebihkan, tetapi memang itu realitanya. Semoga Undiksa tidak hanya merealisasikan mimpi saya, tetapi juga kalian-kalian semua yang berkuliah di Undiksa. Video ini menjadi apresiasi saya terhadap Undiksa. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat wisuda ke-74 dan ke-75 Universitas Pendidikan Ganesha. Semoga Undiksa terus menjadi universitas yang berdaya saing dan unggul sesuai dengan visi misi Trihita Karana. Salam harmoni. Halo semuanya, halo para wisudawan yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Putu Febri Valentina Griandi. Saya merupakan seorang mahasiswi semester 5 dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya juga merupakan seorang penerima beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Melalui program beasiswa ini, saya berkesempatan untuk menempuh ilmu dan memperluas wawasan yang saya miliki di Vytautas Magnus University di Lithuania. Seluruh perjuangan yang saya lakukan untuk mendapatkan program beasiswa ini tentu tidak akan ada artinya tanpa bantuan dari program-program pendampingan yang ditawarkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, saya memiliki keraguan yang cukup tinggi untuk mendaftarkan diri pada program ini, namun setelah melihat tawaran program pendampingan pendaftaran ISMA oleh tim ISMA Undiksa, saya menjadi yakin, berani mencoba, dan kini saya berhasil menjadi salah satu awardee Indonesia International Student Mobility Awards atau ISMA tahun 2024. Dengan begitu, Undiksa telah berhasil menciptakan sivitas akademika yang memiliki daya saing secara global. Akhir kata, saya ucapkan selamat wisuda ke-74 dan 75 Universitas Pendidikan Ganesha. Semoga Universitas Pendidikan Ganesha dapat terus tumbuh menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing. Acara selingan. Mahasiswa atas nama Selviana, juara 1 lomba menyanyi dangdut yang akan mewakili Bali ke Pekan Seni Mahasiswa Nasional tahun 2024. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Pimpinan dan juga Bapak Dirjen. Izin saya ucapkan selamat kepada kakak-kakak wisudawan wisudawati ke-75. Oke, biar nggak tegang kita hibur dulu, kita nyanyi-nyanyi dulu sedikit ya. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng saya. Dibantu ya, kakak-kakak di sebelah kanan. Kok ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Tak oh aku yo ora mampu, mung sekuatku
Acara ini diproduksi oleh